Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang anak-anakku semuanya, atau selamat apapun dimanapun kalian berada. Baik, untuk pertemuan kita pada hari ini, kita akan membahas mengenai litosfer. Ini pertemuan kedua. Setelah di pertemuan pertama kita kemarin membahas tentang lapisan bumi dan juga lapisan atmosfer. Baik, anak-anak semuanya, di bab tentang bumi ini, khususnya di pertemuan 2 ini, kita akan membahas tentang beberapa macam teori di tektonik bumi itu, gempa bumi dan gunung berapi. Untuk pertemuan ke depan, kita akan membahas tentang bagaimana cara menanggulangi bencana alam, khususnya pada gempa bumi, gunung berapi, dan banjir. Kita mulai untuk pertemuan kita pada hari ini. Di tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kalian semua dapat menjelaskan teori tektonik lempeng, dan yang kedua dapat menganalisis terjadinya gempa bumi, tsunami, dan juga gunung berapi. Tahap menganalisis di sini berarti kalian selain tahu prosesnya, kalian juga harus tahu penyebabnya serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi misalkan besarnya atau kecilnya dari bencana tersebut. Baik, materi yang akan kita pelajari pada hari ini mulai dari litosfer, teori tektonik lempeng, pergerakan lempeng. Untuk bencananya kita mempelajari 3 hal, gempa bumi, tsunami, dan juga gunung berapi. Mari kita mulai untuk pertemuan ini dengan materi yang pertama. Litosfer. Apa yang dimaksud dengan litosfer? Di pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah menjelaskan, saya yang menjelaskan, terkait lapisan-lapisan bumi. Nah, litosfer ini berada pada lapisan paling luar, di mana dia terdapat kerak dan juga bagian mantel bumi yang atas gitu ya. Jadi litosfer ini berasal dari bahasa Yunani, litos dan sfer, lapisan gitu. Jadi di sini merupakan lapisan batuan, jadi lapisan padat yang berada di permukaan bumi. Jadi termasuk bagian-bagian yang ada di padatnya itu terutama di permukaan. Tuh. Nah, tapi di sini struktur padat ini ada yang menjelaskan, ada yang di dalam, ada yang di manapun. Pokoknya intinya berupa padatan gitu. Oke. Nah, teori tentang litosfer ini nanti yang pertama kita akan mendengarkan teori tentang teori tektonik lempeng. Jadi dari teori-teori sebelumnya ada 2 teori, yakni teori pergerakan benua atau continental drift, dan yang kedua adalah teori pergerakan dasar laut atau sea floor spreading. Oke, nah coba pernahkah kalian memperhatikan bahwa kalau kalian memotong benua, jadi misalkan Eropa sendiri, Asia sendiri, Afrika sendiri, coba misalkan kalian potong, terus menyatukannya, apakah nanti akan seperti puzzle gitu loh ya. Jadi misalkan ini moncongnya dengan ini bagian cekungnya ketika digabung. Terus ini nanti juga digabung. Yang Oceania ini juga digabung. Jadi kayak misalkan sebuah puzzle. Apakah nanti akan menyatu membentuk satu kesatuan? Nah, coba kita lihat. Dari teori yang pertama, itu ibaratnya bumi zaman dulu itu seperti sebuah satu daratan yang besar. Nah, ini teori pergerakan benua ya. Continental drift ini walaupun sebagian besar ahli sudah menolak teori ini karena pada teori pergerakan benua yang gerak itu benuanya. Jadi mulai dari benua itu menyatu sejak awal, lalu perlahan itu berpisah. Namun di teori ini si Alfred Wegener ini dia tidak mampu menjelaskan bagaimana benua terpisah. Jadi cuman ya ibaratnya benua itu mengapung di atas air, lama-kelamaan terpisah begitu saja, tidak mampu menjelaskan tenaga-tenaga yang ada di dalam bumi yang menyebabkan bergerak. Nah, pada awalnya continental drift ini dimulai dengan benua utuh yang disebut dengan Pangaea. Nah, ini Pangaea itu, jadi semua benua itu dulunya satu bernama Pangaea. Ini anak-anak, jadi bumi kita itu dulunya cuma satu daratan ini. Ini teori anak-anak. Teori adalah sebuah pemikiran yang kuat gitu ya. Jadi masih bisa dipatahkan sebenarnya kalau kalian besok jadi para ahli peneliti gitu.
Nah, ini teori continental drift-nya tadi, bahwa ketika dia masuk ini tentang dinosaurus itu juga masuk di sini ya anak-anak. Jadi dulu di Permian period itu belum ada dinosaurus. Itu sekitar 225 juta tahun yang lalu. Tahunnya dari mana? Ini teori para ahli. Yang selanjutnya adalah zaman Triasik, ini sudah terbagi menjadi dua, yakni benua Laurasia dan Gondwana. Lalu semakin lama di Jurassic, nah ini Jurassic Park apa ini banyak dinosaurus gitu ya. Dalam tanda kutip hanya sebuah teori, belum berarti itu fakta gitu ya anak-anak. Terus ada Cretaceous dan sekarang Present itu yang ini. Kita berada di zaman present di mana kita sudah mengalami bumi yang memang seperti ini. Entah Tuhan itu menciptakan bumi dulunya Pangaya atau sekarang seperti yang kita rasakan, entah. Itu hanya sebuah teori dan mungkin nanti kalian bisa membuktikan secara utuh. Nah, kenapa kok penemuan fosil itu di beberapa benua itu ada yang sama? Jadi ini para ilmuwan yang mendukung teori benua itu dulunya satu berupa Pangea itu continental drift tadi, ada beberapa kesamaan makhluk hidup fosil yang ditemukan di belahan bumi tertentu. Misalkan di Amerika Selatan dan di Afrika itu ada beberapa fosil yang ditemukan sama. Nah, ini ada beberapa ahli yang beranggapan bahwa dulunya benua itu menyatu gitu anak-anak. Namun sekali lagi karena tidak mampu menjelaskan bagaimana gitu ya. Kalau orang ditanya bagaimana kok bisa benua itu berpisah, tapi orang itu jawabnya ya yang jelas berpisah gitu. Maka teori tersebut tidak akan digunakan atau tidak akan dipercaya. Sehingga teori ini ditolak. Begitu anak-anak. Nah, teori yang sudah bisa menjelaskan kenapa benua itu bisa berpisah itu adalah teori pergerakan dasar laut atau sea floor spreading. Jadi lebih ke arah nanti spread atau menyebar atau menjauh. Ini dikemukakan Harry Hess ya anak-anak. Jadi di sini di bawah kerak bumi kita itu memiliki sebuah pergerakan yang sangat aktif di mana panasnya itu akan menyebabkan bergeraknya material-material di dalam kerak bumi sehingga menyebabkan kerak bumi itu bisa bergerak. Nah, jadi ibaratnya kita itu berada di permukaan ya. Kita ada di permukaan, ya di dalamnya itu ada gejolak-gejolak cairan yang saling berputar kayak gitu. Nah, kemudian di sini lebih menjelaskan menjauh sehingga ada beberapa benua yang menjauh itu karena di kerak samudra, di dasar kerak samudranya itu nanti akan menjauh karena tadi pergerakan seperti ini. Nah, ini jadi misalkan gambar yang pertama, ini gambar yang pertama, ini magma itu mendorong anak-anak karena gerakan bumi itu ke kanan dan ke kiri. Yang kedua ini makin menjauh, terus yang ketiga ini juga tambah menjauh gitu. Jadi semakin lebar, semakin terisi lautannya dan benuanya akan semakin berpisah. Nah, ini dijelaskan sudah menggunakan teori yang lebih bisa dipercaya gitu ya dibanding continental drift tadi. Oke. Nah, berdasarkan teori ini sekarang kita sudah belajar ke teori tektonik lempeng. Nek tadi baru teori-teori penjelasan pergerakan benua. Kita sekarang sudah mulai ke kerak bumi. Jadi lebih disebut lempeng ya anak-anak. Jadi tipis. Kalau lempeng itu kalau kerupuk itu kan tipis ya bagian atas itu. Nah, ini kita akan lebih lihat litosfer yang di permukaan yang berupa batuan itu terdiri dari litosfer itu sendiri, di sini kerak, dan astenosfer. Astenosfer itu mantel bumi bagian atas di mana dia masih dalam fase antara cair dan padat. Nah, kerak itu terdiri dari dua type, ada kerak benua, ada juga kerak samudra. Nah, ini lapisan kulit ya anak-anak di bagian atas. Terus lempeng bagaimana Pak teorinya? Nah, di sini lebih menjelaskan tentang bergesernya kerak karena arus konveksi. Konveksi berupa aliran. Nah, ini akan bisa menyebabkan lempeng bumi itu bergerak.
Jadi kayak ibaratnya kita lagi memanaskan air, bentuknya polanya nanti akan saya lihatkan. Nah, ibaratnya nih ya, litosfer itu kaku, dingin. Di bawahnya itu ada yang bisa lebih bergerak. Nah, kita tuh seolah-olah mengapung di atasnya gitu. Nah, menurut teori ini, lempeng-lempeng itu ada yang bergerak saling menjauh, ada yang saling bertemu, ada yang sepanjang sisi, bergesek, ada yang bertubrukan, atau ada yang menunjam. Nah, karena itu sehingga bentuk di muka bumi ini tidak ada yang sama. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang gunung, lembah. Itu karena proses tumbuk-tumbukan, geser-geseran, atau pergerakan lempeng itu tadi. Nah, batas antara dua lempeng ini disebut sesar atau patahan. Ini nanti akan kalian pelajari lebih lanjut di materi IPS, terutama di geografi nanti cabangnya ya di IPS kelas 7 kalau tidak salah juga. Nah, lempeng-lempeng ini, nah ibaratnya nih tadi yang lempeng-lempengan di dalam bumi itu ada banyak. Nah, lempeng ini nanti akan menyebabkan pergerakan yang biasa nanti disebut dengan gempa. Nah, nanti Pak Habibie akan menjelaskan tentang gempa di slide-slide selanjutnya. Ini lempengan bumi ini terus bergerak, aktif dan tidak akan bisa berhenti. Kalau berhenti justru gawat, nanti akan menyimpan tenaga yang besar suatu saat untuk bergerak gitu ya. Nanti akan lebih saya jelaskan lanjut di tentang gempa. Nah, untuk pergerakan lempeng ini sendiri, ini ada 3 proses, yakni divergen, konvergen, dan transform. Divergen itu menjauh, yang konvergen itu mendekat. Nah, yang transform itu bergeser. Yang biasanya menyebabkan paling parah itu biasanya yang konvergen, yang tsunami dan sebagainya, tapi tidak memungkiri juga divergen dan transform juga menyebabkan. Kalau ngapalin biasanya saya di sini. Kon ngumpul, nah ini. Kon ngumpul disebar. Jadi kalau konvergen itu mengumpul, mendekat, divergen itu disebar atau saling menjauh. Kalau transform berarti yang satunya begitu. Nah, ini contohnya interaksi lempeng. Jadi kalau yang C sama D ini lebih detail tentang konvergen tadi. Yang divergen itu dia bergerak saling menjauh. Artinya apa? Di dalam ini, di tengah-tengahnya ini ada berupa patahan anak-anak. Patahan yang nanti akan kontras gitu ya. Akan kontras menyebabkan bisa jadi adanya lubang, bisa jadi adanya sumber mineral baru atau sebagainya. Terus selanjutnya yang B ini yang transform itu bergerak ke arah yang berpapasan, bukan berlawanan, berpapasan. Yang satu ke atas, yang satu ke bawah, tapi dia menggesek begitu. Terus yang konvergen, di sini ada gerakan yang saling menabrak. Nah, ini biasanya yang menyebabkan ngeri ya, tsunami di dasar laut itu biasanya yang konvergen. Ini nanti ada yang subduksi, ada yang macam-macam pokoknya nanti. Nah, ini anak-anak yang saat dimaksud arus konveksi. Konveksi itu berupa aliran panas, aliran kalor. Dulu pernah diajari di materi tentang kalor. Pergerakan ini karena adanya tenaga endogen. Endogen ini tenaga yang berasal dari dalam bumi. Ini disebut dengan tenaga endogen. Nah, air itu kalau misal dipanaskan berputarnya seperti ini anak. Jadi ada yang bergerak menjauh. Ini yang divergen. Nah, ada juga yang bergerak mengumpul. Nah, ini yang saling mengumpul, saling berdekatan, ini yang konvergen. Nah, begitu. Ini teori tentang terjadinya pergerakan lempeng tektonik. Nah, penyebab terjadinya ini karena inti bumi itu ibaratnya seperti kompor anak-anak. Intinya itu sebagai kompor. Nah, mantel buminya ini sebagai alirannya. Jadi akan menggerakkan kerak, nanti akan bergerak secara perlahan. Yang di bawah itu bergejolak, yang atas itu perlahan. Nah, sesampainya di permukaan, material tersebut akan mengalami penurunan suhu. Jadi di sini suhunya tinggi, di bawah ini suhunya tinggi, panas terpanaskan, makin naik suhunya makin turun. Jadi di sini suhunya turun,
makin turun di sini suhunya naik, T-nya turun, di sini T-nya naik. Jadi kayak diputer gitu aja anak-anak. Atas dingin, bawah panas, diputer terus seperti itu. Itu teorinya. Nah, akibat dari pergerakan lempeng tadi, akibatnya kita akan merasakan gempa bumi. Nah, di sini gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang di permukaan bumi akibat pelepasan energi yang menciptakan sebuah gelombang seismik. Nah, gelombang seismik ini adalah gelombang nanti yang terjadi di permukaan bumi yang gerakannya itu ada yang berupa gelombang transversal dan longitudinal. Besok akan lebih jelasnya kalian pelajari di kelas 8. Nah, patahan atau sesar yang diakibatkan oleh pergerakan lempeng tadi, gerakannya macam-macam anak-anak. Ada yang normal fault, ini yang satu gerak ke atas, yang satu gerak ke bawah karena proses divergensi. Nah ini, proses divergensi menyebabkan yang satu itu turun blesek, yang satu naik. Ini biasanya kalian temukan di gunung-gunung kapur gitu ya anak-anak. Yang kedua reverse fault, ini karena konvergen. Jadi yang satu naik juga yang satu ke bawah. Yang kedua ini lapisannya tergelincir gitu. Jadi yang atas itu dorong naik, yang bawah ke bawah. Kayak gitu. Terus yang strike slip fault ini yang bergeser. Gitu ya. Oke, jadi bentuknya macam-macam, akibatnya macam-macam. Ada yang patah langsung bolong nggak Pak? Ya nggak sebegitunya juga, di dalam itu juga banyak ini. Tapi kalau gempa itu macam-macam, ada gempa runtuh dan sebagainya, nanti kalian pelajari lebih lanjut di IPS juga ada nanti. Oke, nah ini istilah-istilah yang kalian harus tahu dalam gempa bumi. Ada hipocentrum dan epicentrum, ini beda. Hipocentrum itu pusat gempa bumi, ini letaknya di dalam tanah, jadi di dalam lebih jauh. Kalau epicentrum itu di permukaan. Nah ini kalau SD kalian dulu masih bingung ya. Hipocentrum itu di bawah, epicentrum di permukaan. Seismologi ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi. Ahli seismologi itu ilmuwannya. Seismograf itu alat yang digunakan untuk mencatat. Magnitud itu ketinggian. Jadi magnitud itu lebih ke besaran yang akan mempelajari tentang kekuatan gempa. Nah, ini namanya magnitud. Nah, terus seismogram itu adalah grafiknya yang seret gini, seret. Nah, ini namanya seismogram. Saya tambahkan nomor 8, namanya skala Richter. Skala Richter. Skala Richter itu merupakan satuan hasil ukur dari magnitud. Nah, satuan atau nilainya, nilai atau angka dari sebuah besaran magnitud tadi. Besaran magnitud. Jadi kalau ditanya berapa magnitud, magnitudonya berapa? Oh 5 skala Richter. Jadi kalau kalian ibaratnya panjang itu magnitud, skala Richter itu sentimeter gitu misalkan begitu. Oke. Nah ini untuk menjelaskan secara grafis, hipocentrum itu letaknya di pusat, ini hipocentrum. Nah di sini pusat gempa ini epicentrum. Jadi hipocentrum itu ada di dalam tanah, epicentrum itu ada di permukaan tanah. Semakin dekat dengan epicentrumnya, maka akan semakin besar kerusakannya. Begitu. Oke. Nah di sini ini untuk mencatat jarak gempa dari stasiun pencatatan gempa. Jadi di sini ada hasil seismogramnya. Jadi getaran gelombang pertama, gelombang kedua, ini bisa menentukan apa ya istilahnya jarak menuju epicentrumnya anak-anak. Jadi ini tergantung ada berapa gardu gitu ya. Nanti jadi di sini ada gelombang primer, gelombang yang datang awal, dan gelombang sekunder. Ini primer, ini yang sekunder, gelombang datang kedua. Dengan kecepatan rambat berbeda dapat digunakan untuk mengukur perbedaan yang akan misal stasiun 1 sama stasiun 2 nanti jaraknya berapa dari gempa, nanti bisa untuk mengukur jarak gempa. Biasanya gempanya itu 200 km dari dasar laut misalkan, itu bisa diukur dengan ini. Oke.
Nah, ini kategori gempa berdasarkan besarnya dan kerusakannya. Coba lihat anak-anak, di sini sampai dengan 4,9 skala Richter itu masih ringan. 5 sampai 7 skala Richter itu sudah menyebabkan kerusakan yang sedang sampai cukup kuat. 7 sampai 9,9 skala Richter itu sudah sangat kuat, dan 10 itu belum pernah tercatat, itu kehancurannya luar biasa. Itu. Nah, ini kehancurannya bisa kalian baca dari mulai mikro tidak terasa, minor tidak tercatat, tidak terasa namun tercatat, sampai ke massive atau dia sangat besar seperti itu. Nah, selanjutnya untuk akibat dari gempa itu sendiri adalah tsunami. Jadi tsunami ini akibat dari gempa yang dia ditimbulkan di dalam laut. Nah, di sini tidak akan saya jelaskan lebih dalam karena nanti tsunami ini juga akan kalian pelajari di materi gelombang di kelas 8 nanti juga. Jadi ini terjadi akibat patahan atau subduksi atau masuknya lempeng bumi ke lempeng bumi yang lain sehingga menyebabkan air laut itu terangkat naik. Nah, kayak gini anak-anak. Tsunami itu dari bahasa Jepang, jadi dari gempa bawah laut. Kalau misalkan saya gambarkan, sebentar, saya akan gambar dengan layar saja sebentar. Oke, misalkan di bawah laut ini anak-anak, ini di bawah laut misalkan ada sebuah patahan di mana ini terjadi gempa. Yang satu itu mendesak untuk masuk, yang satu mendesak ke sini. Nah, akhirnya apa? Misalkan ini ada permukaan air laut. Nah, ini makin ke sana makin dangkal. Nah, yang terjadi apa? Ketika ini masuk terus-menerus, ini akan kepanasan dan nanti akan jenuh. Akan mental. Jadi akan mental ke atas sehingga menciptakan gelombang. Nah, ketika lautnya ini masih dalam kan tersentak gitu ya. Ketika lautnya masih dalam, ini jaraknya katakanlah misalkan gelombangnya segini. Nah, semakin dekat ke darat, gelombangnya akan tetap sama anak-anak. Misalnya segini, segini, sama ya anak-anak tingginya, segini. Nah, semakin mendekat ke darat, coba anak-anak dilihat. Gelombangnya tetap sama ya tingginya. Semakin mendekat ke darat, maka tinggi gelombangnya akan semakin tinggi. Kenapa gitu? Karena semakin dangkal perairannya. Tingginya sebenarnya sama dia, tapi karena makin dangkal perairannya, sehingga membuat semakin ke dekat daratan, gelombang itu akan semakin tinggi. Itu penjelasan ilmiah kenapa kok tsunami di tengah laut itu kayak cuman ringan, tapi ketika dia sudah sampai ke daratan, dia akan tinggi gelombangnya itu karena itu. Mengalami pendangkalan, begitu anak-anakku semuanya. Baik, kita lanjutkan tadi ke gunung berapi. Baik, di gunung berapi ini juga merupakan akibat dari pergerakan lempeng tadi anak-anakku semuanya. Jadi gunung berapi ini naiknya magma ke permukaan litosfer tadi sehingga menyebabkan erupsi. Nah, erupsi itu proses keluarnya material-material yang ada di dalam bumi, terutama yang di magma, sehingga nanti akan menimbulkan gejala yang dinamakan dengan letusan gitu ya anak-anak. Nah, oke. Nah, ini saat erupsi magma dan material lainnya itu dimuntahkan ini. Kok bisa ada terjadi gunung berapi? Nah, ini nanti akan kita pelajari di slide-slide selanjutnya. Oke, baik. Jadi kalau muntahannya ini ada yang berupa padatan, asap, dan cairan. Kita akan coba identifikasi. Nah, jadi proses erupsi gunung berapi ini disebabkan karena tekanan gas yang kuat dari magma sehingga akan menekan mendorong menuju ke permukaan bumi. Nah, proses pada awalnya itu gunung itu tidak terjadi karena suatu kebetulan gitu saja, tapi karena proses yang lama, proses yang perlahan. Magma itu mendorong ke atas menyebabkan permukaan batuan itu makin panas, tekanannya makin besar sehingga suatu saat dia akan jenuh dan akhirnya akan membentuk suatu kubah sehingga terjadilah erupsi berupa ledakan atau bisa jadi lelehan dan lain sebagainya. Tipe-tipe erupsi ini nanti akan kalian pelajari di SMA lebih jelasnya.
Jadi akan ada gunung yang meleleh, erupsi efusif, eksplosif, dan lain sebagainya. Itu nanti akan kalian pelajari di SMA. Nah, coba kalian lihat, ini ada proses pembentukan gunung berapi, dimulai dari yang A. Yang A ini magma, di sini magma anak-anak. Magma itu masih belum memanaskan bagian atas dari permukaan ini. Jadi di sini masih dalam proses pemanasan. Di atasnya ini masih berupa batuan yang padat gitu ya. Oke. Terus yang B ini magma mulai menggumpal. Jadi di sini mulai menggumpal magmanya. Menggumpal sehingga menciptakan sebuah gumpalan panas yang akan membuat atasnya itu mulai labil nih, mulai mendidih. Mulai labil, tidak stabil, mulai muncul asap-asap terpanaskan gitu. Nah, terus yang ketiga ini mulai keluar, magmanya mulai meledos gitu ya. Keluar sehingga menciptakan sebuah ledakan yang disebut dengan erupsi ini tadi. Setelah itu lama-kelamaan nanti akan membentuk kubah, numpuk-numpuk sampai membentuk sebuah gunung. Nah, ini pembentukan dari gunung berapi. Nah, lalu material yang dikeluarkan saat erupsi tadi apa saja? Ada yang berupa material padat, itu berupa batuan. Ada yang berupa material cair, di sini lava. Yang ada juga lahar dingin, gitu ya, bercampur dengan air dan lain sebagainya. Dan ada juga material gas, di sini hidrogen sulfida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida. Ini yang menyebabkan hujan asam dan juga pemanasan global kemarin itu. Hujan asam dan gas rumah kaca. Nah, terus awan piroklastik tadi yang keluar dari erupsi gunung berapi itu menyebabkan adanya wedus gembel ya, ini bukan gember, wedus gembel itu yang dia bisa mengeluarkan material panas ke luar ke langit itu. Nah, di sini. Nah, selanjutnya adalah bentuk gunung api. Ini ada bentuk gunung api strato. Ini kayak gunung Merapi itu ya. Kayak gunung Merapi, gunung Semeru itu strato atau kerucut. Ada gunung api Mar. Ini seperti gunung Bromo dan lain sebagainya. Mar itu yang sedikit kerucut tapi kawahnya besar dan agak sedikit besar melebar. Kalau yang perisai itu dia gunung apinya datar gitu. Ini kebanyakan gunung api yang berupa lelehan. Ini terdapat di Hawaii dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa searching-searching sendiri. Selanjutnya proses pembentukan gunung api. Nah, ini akan saya jelaskan tidak jauh-jauh kaitannya dengan pergerakan lempeng tadi. Jadi pergerakan lempeng ini yang sebelah kiri yang kuning ini kebanyakan yang terjadi di Jawa ya ini anak-anak. Di Jawa itu termasuk pulau dengan gunung berapi terbanyak di dunia. Karena adanya desakan lempeng di sini menyebabkan panas anak-anak. Nah, panas di sini menggerakkan, di sini panas akhirnya apa? Mendesak cairan ini untuk keluar. Nah, di sini menyebabkan tumpukan lahar yang nanti lava yang nanti akan menyebabkan gunung berapi. Ada juga yang di bawah lautan karena divergen tadi sehingga menyebabkan celah. Nah, celahnya itu nanti akan menyebabkan magma lava itu keluar dari dalam bumi. Nah, kebanyakan gunung-gunung berapi itu anak-anak hampir semuanya gunung berapi itu muncul dari patahan atau pertemuan antar lempeng bumi. Itu. Nah, Ring of Fire. Coba lihat Indonesia ini anak-anak. Indonesia di sini khususnya Pulau Jawa yang kita huni. Ini sangat sering terjadi gempa bumi dan gunung berapi. Jadi di Ring of Fire ini memang terjadi pergerakan yang aktif dari lempeng-lempeng bumi yang menyebabkan gerakan baik itu nanti keaktifan gunung berapi maupun gempa bumi. Sehingga kayak Jepang, Indonesia itu sudah sangat bersahabat dengan yang dimaksud gempa itu tadi. Oke, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Kita cukupkan sekian. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian. Sekian dari saya. Selamat pagi, siang, atau malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.